Pak Kasman Singolomejo, not the gun behind the man, but the man behind the gun. Jadi bukan soal senjata di belakang orang, tapi orang di belakang senjata itu. Iya. Jadi orang yang di belakang konstitusinya. Sahabat Banten Podcast, kali ini agak serius, kita akan diskusi karena narasumber yang hadir juga tempat saya bertanya, banyak orang bertanya tentang persoalan benar dan salah, terutama pada konteks bernegara. Dan tentu saja ini menjadi satu perbincangan yang sangat mendasar karena kita akan bahas bagaimana patologi sosial yang terjadi di masyarakat dari mulai tingkat elit sampai ke bawah, tidak henti-hentinya terserang penyakit korupsi, kemudian juga tidak hilang nepotisme dan sebagainya. Nah, apakah dinamika yang semakin buruk dari berbangsa dan bernegara ini tidak lepas dari satu penerapan dan implementasi dari satu konstitusi. Tentu saja kita akan bicara tentang bagaimana komparasi dari atau perbedaan dari implementasi Undang-Undang Dasar 45 sebelum dan sesudah diamandemen. Nah, oleh karena itu sudah hadir dosen senior Fakultas Hukum Untirta, dan seperti saya bilang tadi, beliau adalah tempat bertanya banyak orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Dr. Muhimoas SHMH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, kaji langsung pada persoalan yang saya ingin kemukakan. Nah, benarkah situasi perilaku berbangsa bernegara saat ini semakin mengkhawatirkan, dari mulai korupsi, kemudian nepotisme, kejahatan struktural, kemiskinan yang juga disebabkan oleh negara, kekerasan verbal, kekerasan seksual, kemudian kekerasan di wilayah digital, dan masih banyak lagi. Apakah ini ada kaitan dengan persoalan bagaimana cara pandang konstitusi untuk mengimplementasikan falsafahnya, hukumnya, dan sebagainya? Terima kasih Pak Saudara Ihsan. Saya itu persoalan yang sering kali muncul, pertanyaan itu seringkali juga mempersoalkan wadah atau sebagai kita bernegara, konstitusi, yang menurut saya adalah bahwa bukan soal konstitusi, tapi manusia di belakang konstitusi itu. Kalau saya melihat ya, kenapa reformasi itu berjalan dengan baik, menurut saya 98 itu karena koreksi di masa lalu. Yang bagian yang saya lihat bahwa pergantian dari orde baru ke orde reformasi, apa yang disebut oleh Huntington itu teorinya transisi transformatif demokrasi. Jadi sekadar mengalihkan saja, tetapi orang-orangnya tetap yang dulu. Sehingga kalaupun persoalan-persoalan yang kemudian berkembang sekarang seperti yang saudara saya tanyakan itu tidak lepas dari sebetulnya belum melaksanakan apa yang diperintahkan dalam konstitusi itu. Bahwa misalnya dulu beranggapan bahwa ekonomi yang disusun bersama atas asas kekeluargaan dinilai itu lalu atau digembeng hitamkan sebagai banyaknya perolahan ekonomi secara kekeluargaan.
Ya, bahwa kemudian itulah yang oleh Pak Jimda Siddiqui bilang ini yang dikambing hitamkan sesungguhnya, karena akan berkait dengan pasal yang disebut dengan kedaulatan atau negara hukum itu dalam perspektif demokrasi dan hukum sebetulnya bahwa dalam masyarakat itu disebut dengan masyarakat otonom itu bagian penting dalam perspektifnya adalah sebagai masyarakat yang ikut berpartisipasi baik dalam politik maupun penegakan hukum. Nah, kita lihat bahwa dalam konstitusi itu dalam pelaksanaannya belum dilaksanakan secara baik. Bahwa kemudian sekarang terjadinya korupsi bukan itu masalahnya. Tetapi karena ada sesuatu something wrong, saya kira yang banyak orang juga meraba-raba kira-kira apa. Kalau dulu orang beranggapan atau juga saya berkeyakinan bahwa demokrasi itu akan mempersempit ruang demokrasi, ruang korupsi. Yang kemudian orang berteori juga bahwa dulu yang disebut banyaknya korupsi itu karena pemerintahan yang tertutup, berbandingnya begitu. Tapi saya lihat bahwa demokrasi sekarang bukannya menurun atau mempersempit ruang korupsi, tetapi justru memperlebar. Hanya saja kalau dulu memang masyarakat tidak tahu atau tahu, misalnya saya tahu juga dari radio luar, sekarang lebih terang, orang akan melihat sampai orang-orang desa pun tahu bahwa yang disebut korupsi begini. Jadi bukan persoalan konstitusi saya kira. Ya. Ya. Tapi bukannya konstitusi menjadi satu panduan dari bagaimana garis untuk membangun kemampuan berdemokrasi, Ya betul. menyusun undang-undang dan sebagainya. Atau perdebatan awam yang sering kali muncul bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 45 ini lebih banyak membuka ruang liberal. Tidak juga, karena kalau saya sih melihatnya tidak di situ ya. Bahwa ada undang-undang misalnya nomor 28 tahun 99 itu kan sebagai undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Itu di dalamnya ada otoritas masyarakat dalam partisipasi menegakkan hukum, partisipasi dalam politik, sehingga dalam kontrol masyarakat di dalam demokrasi setelah amandemen lebih bagus saya kira. Cuman ya tadi itu bukan soal konstitusi saya kira sudah bagus menurut saya. Ya, kalaupun ada perubahan yang sekarang itu dimau oleh masyarakat secara luas. Bahwa dalam teori hukumnya itu kan apa disebut dengan hukum itu bergerak dari dogmatisme normatif ke antroposentris. Bahwa hukum itu ada pendapat publik. Karena itu dalam rengan-rengan ini disebut dengan hukum responsif itu. Sehingga bentuk kontrol dari masyarakat menjadi terjamin, seharusnya menjadi terjamin di dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 99 itu. Jadi buat saya sebetulnya amandemen Undang-Undang 45 itu sudah bagus dan itu kehendak masyarakat luas. Gitu saya kira. Jadi nggak benar kalau ada yang bilang bahwa jiwa dan identitas nasional bangsa Indonesia itu sebenarnya lebih banyak, lebih dominan berada dalam Undang-Undang Dasar 45 sebelum diamandemen. Ya, itu pandangan yang saya kira kalau melihatnya begini. Kalau saya melihat ya bahwa Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen itu jadikan itu sebagai kaca spion agar kita tidak terpentok ke belakang, di belakang itu. Tetapi pandangan kita ke depan, apa yang sudah diamandemen itu merupakan kehendak masyarakat bangsa saya kira. Itulah maka reformasi itu tadi apa yang disebut sekarang sebagai satu demokrasi. Kalau dulu disebutnya teori demokrasinya itu representasi demokratik politik, itu berakhirnya di parlemen. Sekarang kan teorinya bergerak apa yang disebut functional representation democratic, titik.
bahwa kehendak masyarakat itu tuh yang mesti harus didengarkan, sehingga sebuah proses berbangsa bernegara itu yang kemudian menjadi base-nya adalah rakyat sebagai yang berdaulat. Kalau kita tarik pada soal organisasi masyarakatan, itu sebagai masyarakat otonom dalam negara hukum yang yang demokratis, itu dipandang sebagai suatu masyarakat yang harus didengar juga gitu. Nah, yang menarik dari paparan Kak Haji ini, orang di belakang konstitusi. Ya. Yang kedua, demokrasi memperjelas korupsi. Bukan memperjelas korupsi, artinya membuat terang benderang. Membuat orang tahu tentang ada apa di negara ini. Sampai orang-orang tukang sahur pun kalau ngobrol itu ngerti di korupsi itu. Apalagi misalnya kalau di TV itu, misal dulu ada apa tuh TV bantu Bang Karnelias itu. Sampai uas saya itu di daerah Lebak sana itu jauh sekali. Dia bertanya soal tentang korupsi. Kan luar biasa itu. Yang padahal dia di sekolah. Jadi kalau istilah apa yang sering saya ungkapkan itu seperti Pak Kasman Singolemejo, not the gun behind the man, but the man behind the gun. Jadi bukan soal senjata di belakang orang, tapi orang di belakang senjata itu. Jadi orang di belakang konstitusinya. Saya sebut tadi sebagai teorinya Huntington, transformasi demokrasi. Sesungguhnya dulu dalam reformasi itu, apa yang disebut banyak orang seperti Arief Budiman, itu hanya sanggup menumbangkan. Jadi yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila, identifikasinya seperti apa kan? Ya, berketuhanan di Maha Esa. Cuma itu? Ketuhanan Maha Esa, perikemanusiaan yang adil dan beradab kan itu kan. Lalu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan. Nah, soal penegakan hukum misalnya kan, kalau kita berpegang pada ketuhanan Maha Esa, pertanggungjawaban itu tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Bahwa dalam melaksanakan penegakan hukum itu kita dimonitor oleh Allah SWT kan. Dan tidak lupa juga ada malaikat bagi kita kan, Raqib dan Atid. Jadi itulah kemudian mendorong seorang penegak hukum itu juga harus secara profesional. Profesional itu kalau kata Immanuel Kant itu ya, tugas itu baik kewajiban kategoris. Tugas ya tugas, tidak lain daripada tugas. Tidak ada tendensi lain, tendensi politik atau apa, tetapi berjalan sebagai rule of law, sebagai penegakan hukum yang equal gitu. Karena pada prinsip yang dilakukan oleh penegak hukum misalnya juga tentang profesionalisme atau profesionalitas. Profesionalisme itu asal kata propanio kan. Propanio itu Latin, profesio itu Yunani, kebalik ya, propanio itu Yunani, profesio itu Latin, bahwa ketika seorang mendapatkan jabatan publik, dia bersumpah atas publik, tidak atas nama golongan, tidak atas nama pribadi. Itu kan konsep bernegara, apa disebut dengan Pancasila itu. Apa yang disebut dengan Undang Dasar 45. Tapi kan di negeri ini siapapun pejabatnya adalah petugas partai. Itu dia. Bukan jadi pejabat publik. Itu dia yang harus dikoreksi di situnya. Jadi kalau dulu di zaman Orde Baru misalnya, satu fraksi itu ada orang yang nyeleneh, itu pasti diretol itu. Direkol apa diretol namanya itu kan. Sekarang sepertinya begitu juga. Sekarang istilahnya di PAW. Ya itu dia. Jadi kan dari perilakunya sama. Jadi bukan soal konstitusinya, bukan. Konstitusi membuka ruang agar kita berbangsa negara itu ya sama-sama gitu loh. Kembali pada negara itu ada pemerintah, ada rakyat, ada wilayah. Tidak akan ada negara, salah satu tidak ada. Itu kan konsep dalam teori konstitutifnya. Itu sebagai persyaratan adanya negara. Karena itu dalam pandangan ini demokrasi menjadi penting
mendengar rakyat. Jadi kalau begitu apa pengaruh konstitusi terhadap praktik bernegara? Kalau kemudian orang di belakang konstitusi menjadi faktor yang dominan. Ya Bu, jadi harusnya bukan begitu pertanyaannya, bahwa bagaimana menjalankan negara ini benar-benar dengan berpegang teguh pada konstitusi. Ya. Bukan pertanyaan pengaruhnya, bukan, tetapi bagaimana agar bernegara itu berpegang teguh dan secara konsekuen menjalankan tugas negara itu ya berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, tidak lain. Dan Pancasila, kan itu kan. Bahwa perspektif berpikir gitu, ini demokrasi loh. Bukan negara otoriter, bukan negara apa, tapi demokrasi. Dan di dalam demokrasi itu hukum yang bekerja itu hukum demokratis. Hukum demokratis itu menggambarkan bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Sekarang misalnya soal pemilu, tidak lagi ada pada parlemen. Itu wujud keadilannya pada rakyat, kan gitu. Gitu kan? Ya, kemudian memilih rakyat secara person one man one vote. One man one vote. Itu kan sudah sejalan dengan apa yang disebut dengan, menurut saya, kedaulatan rakyat itu. Dan tadi sekarang saya bilang bahwa teorinya functional representative demokratik itulah wujud kedaulatan yang dimana kalau seperti dalam gambaran reformasi kemarin, kalau kita mengandalkan parlemen kan tidak bisa. Maka rakyatlah yang kemudian bergerak, dan kemudian dilegitimasi oleh parlemen, kan begitu. Karena wujud negara dengan rakyat itu subjek-subjek, bukan subjek-objek. Kalau dulu kan subjek-objek, sekarang subjek-subjek. Kalau misalnya teorinya dulu masih menganggap bahwa kedaulatan ada di parlemen, itu masih menganggap rakyat itu sebagai objek, negara sebagai subjek. Nah, Kaji, kalau kemudian dikatakan bagaimana orang di belakang konstitusi itu harus konsisten menjalankan, bagaimana komitmen pelaksana dari orang yang bernegara itu untuk melakukan menyelenggarakan konstitusi. Sebenarnya sudah para founding fathers itu sudah dengan hati-hati, misalnya dengan sumpah untuk menjalankan itu kan dengan sumpah atas nama Tuhan kan. Karena itu seorang orang dalam menjalankan berbangsa negara itu ya wujudnya pada Tuhan, ujungnya pada Tuhan. Nah, pertanyaannya begini kayaknya. Ketika Undang-Undang Dasar 45 diamandemen, apakah Kaji melihat bahwa memang Undang-Undang Dasar 45 sebelumnya itu sudah tidak sesuai? Atau ada faktor-faktor bahwa perubahan yang diperlukan itu menjadi bagian dari perbaikan? Nah, persoalannya kan perkembangan sekarang, bahwa apa yang diamanatkan oleh konstitusi itu selalu dibayangi oleh oligarki misalnya, oleh praktek-praktek hitam dalam bernegara, dan itu sulit sekali diputus gitu. Nah, dengan demikian apakah juga pertanyaan yang kedua, persoalan dasar bernegara, persoalan konstitusi itu adalah persoalan konsensus yang sifatnya pada tataran ideal, tapi pada tataran aplikatif, nah passionnya adalah lifestyle dari si kekuasaan itu kan. Gimana itu mengomentari itu kan? Ya makanya kan gitu, kembali pada soal kita ini di dalam konstitusi Indonesia sebagai negara hukum atau negara berdasarkan atas hukum. Dulu kan kalau konsep yang dulu itu kan negara Indonesia berdasarkan atas hukum, bukan atas dasar kekuasaan. Tapi sekarang secara eksplisit dinyatakan dalam pasal bahwa negara Indonesia berdasarkan negara hukum. Kemudian kedaulatan ada di tangan rakyat. Dengan kata lain bahwa dalam proses berbangsa negara tetap rakyat sebagai subjek. Karena itu dalam penyelenggaraan menurut saya
ya kontrol rakyat itu yang menjadi penting gitu. Dan itu di era ini itu sangat membuka luas. Sehingga dalam hal misalnya kalau dulu dianggap konstitusi itu sebagai satu di era Orde Baru ya, sehingga didatakan itu seperti dikuasai oleh oleh kekuasaan. Kalaupun sekali oligarki sebetulnya sudah lama juga sudah begitu sih. Misalnya dulu zaman Orde Baru itu ada puisinya atau sajak Remi Selado itu. Misalnya Padang jadi Nanking, misalnya itu. Dan hanya sih lebih leluasa lagi. Kenapa saya melihat bahwa konsep kedaulatan, konsep kontrol masyarakat terhadap kekuasaan itu sebuah abstraksi yang sebetulnya juga di tingkat aplikasi sulit untuk dipertegas pada kebutuhan-kebutuhan yang konkret gitu. Nah, ketika kita bilang bahwa pemilihan suara, satu suara mewakili satu orang, one man one vote gitu kan, tidak kemudian terjelaskan secara substantif atau secara prosedural gitu. Apakah ini menjadi bagian dari alat untuk menciptakan kedaulatan gitu, atau membangun kesadaran sebuah kedaulatan gitu kan. Artinya kekuasaan punya karakternya sendiri kok. Dia hanya akan mengikuti persoalan formal dari sebuah etika dasar bernegara, tapi jiwanya akan bebas meninggalkan. Itu tadi, kalau setuju bahwa membangun dan memberikan kesadaran itu penting, bahwa kedaulatan terus dibangun lewat sebuah konstitusi. Dengan begitu tidak sekadar ruh yang harus dikembangkan, tetapi juga dari sisi implementasi, sehingga itu proses kesadaran itu apa yang disebut dengan transparansi itu. Transparansi kan membuat segala sesuatu harusnya secara terang benderang, sehingga kontrol masyarakat itu menjadi kuat, menjadi bisa accountable. Dan yang sebetulnya yang harus tidak bisa juga disalahkan, misalnya bukan soal ini ada, tetapi kok dalam pelaksanaan tidak ada. Yang disalahkan tidak ada pelaksanaannya itu kan. Bukan soal kedaulatan yang kemudian dipertegas lagi di dalam konstitusi, bukan soal lagi negara hukum dipertegas lagi dalam konstitusi, bukan. Tapi memang sesuatu yang seharusnya itu, dan itu dijalankan oleh kesadaran penuh, baik dari penyelenggara negara maupun oleh masyarakat luas, kan begitu, atau rakyat secara luas, karena pemilik kedaulatan itu rakyat, tidak dalam simbol-simbol itu. Pemilik sebenar kedaulatan itu rakyat. Tadi kan saya bilang bahwa kalau dulu teorinya itu representasi demokratik politik berhenti di parlemen, kalau sekarang tuh functional representasi demokratik, artinya hak rakyat masih harus didengarkan ini. Sehingga dalam hal membuat sebuah rancangan perundang-undangan harus lebih dulu disampaikan pada rakyat. Kalau di negara demokrasi kan sampai pada ada orang yang mengatakan no. Karena dengan menyatakan tidak itu dia punya argumentasi, dan itu yang didengar. Persepsi yang perspektif yang harus kita tangkap adalah bahwa bermasyarakat berbangsa negara ini bukan milik satu golongan, bukan milik ketua partai, bukan milik juga presiden, bukan, tetapi milik semua. Bahwa pada akhirnya kita ini akan sebagai titipan anak cucu juga. Bahwa ke depan itu sebenarnya anak cucu kita jangan sampai menanggung beban yang hari ini, kan begitu keinginannya. Jadi kalaupun seperti dulu misalnya dalam 1974 ya, itu kan ada peristiwa Malahari itu.
Rizwan Muhammad itu kan sebetulnya menolak dominasi modal Jepang. Itu pada waktu itu kan memang kesadarannya betul-betul pada mahasiswa UI itu di pemilihan itu menjadi suatu barometer bagi sebuah perubahan sebetulnya yang pada akhirnya ujungnya pada reformasi. Dan harusnya di reformasi ini lebih pada konteksnya dalam persoalan perspektifnya adalah kesadaran itu yang dibangun. Yang tinggal bagaimana si penyelenggaranya mau dengar apa tidak. Yang harusnya mendengar. Karena dalam demokrasi negara hukum itu ya yang menjadi kedaulatan itu rakyat, maka harus didengar gitu loh. Tuh. Jadi bukan soal konstitusi, karena ada keinginan untuk di amandemen dikembalikan, mau apa? Kalau kemudian orang-orang itu juga, ya kan? Nah itulah dalam hal ini orang muda itu mesti juga punya pendidikan yang bagus dan bagaimana kesadaran itu ditumbuhkan oleh kita sehingga dalam perspektif ini apa yang diharapkan ke depan itu menjadi baik. Ya, jadi ketika Undang-Undang Dasar dikembalikan pada perubahan semula sebelum amandemen, ini juga punya kekhawatiran bahwa orang-orang yang kemudian melaksanakan ketika itu aja, maka juga percuma aja. Ya, jadi kali lagi kita ini pakainya kaca besar di depan, melangkahnya itu. Yang kemarin itu sebagai kaca spion saja. Apa jadinya kalau kita bolak-balik itu? Kapan kita settle berbahasa negara? Ya kan, selalu akan mengalami anomali. Di dalam ilmu sosiologi yang disebut anomali itu kan masyarakat yang tidak adanya kekosongan norma. Dan itu kapan kita bermasyarakat berbangsa negara yang baik? Seringkali kita menyalahkan itu alat. Padahal itu sebagai satu konsep kita berbangsa bernegara. Kalau dalam Muhammadiyah itu misalnya Pancasila itu sebagai darul ahli wasyada, sebuah kesepakatan. Hendaknya kesepakatan itu sebagai sesuatu yang ada prinsip moral di situ untuk ditegakkan, untuk dijalankan. Kan gitu. Bukan sekadar kita supaya simbol, tetapi jangan menganggap itu simbol, bukan gitu kan. Jangan menganggap itu simbol, tapi sebagai satu parameter kita dalam berbangsa dan bernegara. Sehingga darul ahli wasyahadah misalnya dalam putusan Muktamar Muhammadiyah di Makassar 2015 itu bahwa kita bermasalah bangsa sudah selesai dalam soal Pancasila sebagai satu pegangan kita gitu. Kita implementasinya seperti apa? Baik, terima kasih Haji, dan saya yakin bahwa perdebatan kembali atau mempertahankan Undang-Undang Dasar 45 yang sekarang akan menjadi satu isu yang panas menjelang tahun politik ke depan. Jadi ada baiknya Anda simak, kemudian ikut berkomentar untuk bisa tetap berpikir positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.